Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Halo, apa kabar Indonesia? Senangnya hari ini ketemu lagi barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Gimana kabarnya Pak Nyoto? Kabar baik, Sasa. Kita ketemu lagi. Cepat sekali ya perasaan. Iya. Oke. Baru kayak kemarin. Ya, tapi yang paling penting kita ingat resolusi tahun 2021 harus awet muda, segar bugar, sehat selalu. Jadi bagi mereka yang sudah punya masalah penyakit diabetes, kolesterol, asam urat, hipertensi, jantung koroner, harus kita remisi. Di tahun ini harus dinormalkan senormal mungkin dengan cara yang paling bijak. Jadikanlah makananmu sebagai obat atau obat-obatan jadi makananmu, kan capek ya. Tuh, pilih yang mana Iya, tuh ya, pilih. obat yang jadi makanan, apa makanan jadi obat Jadi gitu. gak rubah gaya hidup, rubah pola makan, ya kan. Kemudian kita perbanyak edukasi tentang ilmu makanan dan ilmu gizi yang benar, ya. Ilmu diet lah ya. Kemudian ilmu suplemen yang paling top market top. Kebetulan Iya. ada Ziman nanti kita bahas ya. Jadi kita sekarang sharing apa lagi nih Mbak Sasa? Hari ini masih ngobrolin seputar yang minggu lalu Pak, karena banyak banget ya dari pendengar yang pengen banget dibahas tentang vaksin lagi. Dan pas banget nih hari ini, hari Rabu tanggal 27 Januari, Presiden Jokowi disuntikan vaksin yang kedua, masih dari Sinovac, itu Coronavac dan juga Raffi Ahmad. Jadi ini vaksin yang kedua gitu. Oh ya. iya. Kenapa harus bertahap ya Pak untuk virus corona ini? Kenapa vaksinnya harus bertahap, tidak yang ya udah satu aja gitu? Ya pertama kan ini sebenarnya kalau kita bilang sebagai teknologi di dunia medis untuk mencegah penyebaran virus atau memusnahkan pandemi ini kan ini baru generasi pertama. Jadi berat handphone tuh handphone jadul lah ya. Tapi nanti 2 tahun 3 tahun yang akan datang mungkin lebih canggih lagi karena generasi vaksinnya lebih baik lagi ya kan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menciptakan komunitas di mana orang yang sudah divaksin itu kurang lebih di atas 50%, kalau paling bagus 70%. Jadi kalau sudah 70% orang sudah di komunitas itu sudah divaksin, kemungkinan pandeminya akan redup. Kenapa? Karena virusnya mentok sana mentok sini, mau ke sini orangnya udah punya kekebalan adaptif, ke sini kekebalan adaptif. Karena setiap orang yang sudah divaksin itu sebenarnya diajarkan imunitas tubuhnya untuk mengenali musuh COVID-19. Jadi kenapa ada orang begitu kena COVID-19 yang imunitasnya kurang pinter lah ya bahasa kitanya. Begitu masuk COVID-19 dia nggak tahu kalau itu adalah antigen, itu adalah musuh yang bisa merusak tubuh kita. Jadi dicuekin, malah dia berkembang pesat, lama-lama dia merusak sistem tubuh kita. Nah, pada saat dia menyerang kan yang dicerang dulu kan paru-paru ya. Iya, betul. Nah, imunitas itu akan mengeluarkan zat untuk melindungi paru-paru berupa protein. Oke. Tapi karena dia belum tahu formulasinya untuk membunuh virus, dia mengeluarkan protein ini demikian banyak, akibatnya paru-parunya malah terendam cairan dari tubuh kita sendiri yang mencoba untuk mengatasi virus tapi nggak tahu formulanya. Akibatnya kalau udah demikian banyak gelembung-gelembung alveoli di paru-paru yang berfungsi menangkap udara tidak bisa menangkap udara, akibatnya orang itu seperti mati tenggelam. Makanya pakai ventilator paru-paru buatan ya kan. Nah, oleh sebab itu vaksin diciptakan oleh manusia agar memberi pelajaran kepada antibodi kita untuk menciptakan formulanya. Jadi tetap aja sebenarnya yang mengatasi itu antibodi kita sendiri. Dikasih vaksin itu sebenarnya ya bagian dari virus. Ya kan vaksin banyak, ada vaksin untuk bakteri, vaksin untuk protozoa, vaksin untuk jamur, vaksin untuk virus. Dikasih ini loh contoh vaksinnya, ada yang vaksin sudah dilemahkan, ada yang vaksin sudah mati, ada yang sebagian dari protein vaksinnya. Jadi jenisnya macam-macam kalau begitu anti COVID atau vaksin ini ya jenisnya macam-macam. Jadi tingkat efektivitasnya tergantung dari yang dimasukkan. Ada yang pakai virus yang sudah dimatikan, otomatis ya mesti 2 kali suntik.
Tapi kalau virus yang dilemahkan, kemungkinan sekali suntik saja Itu udah tubuh cukup. kita sudah cukup mempelajari. Oh, begini toh musuh kita. Udah deh, saya tahu kalau yang datang model begini, Saya hajar. saya hajar sebelum masuk, ya kan? Seandainya sudah masuk, sudah menyerang ke sel-sel tubuh, ini formulanya. Tubuh kita akan belajar tuh, ya, untuk mengatasi serangan antigen tersebut. Jadi kan tentara-tentara tubuh kita mesti dilatih dong, Iya dilatih sih perang. memang. Tapi gini Pak, kalau misalkan nih ya, ini kan vaksin yang kedua disuntikan. Yang pertama adalah Pak Jokowi dan juga Raffi Ahmad. Kalau misalkan kita sebagai masyarakat cuma sekali aja vaksinnya nih, tidak ikut vaksin yang kedua, apa reaksi tubuh kita tuh Pak? Ya, Apa karena kan tergantung itu dari kandungan isi vaksinnya sendiri juga sebenarnya ya? semua vaksin itu kan sudah melalui uji. Sebelum masuk Indonesia pun dibeli sudah melalui uji. Ternyata efektivitasnya itu kalau 2 kali Dua suntik. suntikan. Kalau Oke. 1 kali suntik, kemungkinannya efektivitasnya di bawah 50%. Oke, Kalau baiklah. seandainya 2 kali, tubuh kita lebih Antibodinya lebih kuat antibodinya lagi lebih ya? adaptif lagi deh. Udah tahu deh. Heeh. Jadi kan antibodi itu bahasa kerennya darah putih ya. Yes. Orang bilang bahasa kerennya lagi limfosit. Limfosit ada sel T, sel B. Oke. Jadi sel T ini fungsinya menyerang. Jadi tentara banget nih menyerang virusnya yang masuk dalam tubuh. Tapi syaratnya kan sel T ini tahu bahwa itu virus COVID. Kalau nggak tahu disuruh masuk aja. Ayo deh makan-makan di dalam, bukannya dilawan. Disuruh dimasuk, ayo dijamu, masuk. dikasih kopi, dikasih Dikasih itu pisang goreng. pisang goreng ya kan. Akibatnya tubuh kita terserang ya kan. Tapi kalau dia tahu, wah ini virus COVID nih, karena sudah diberitahu dengan cara dilatih. Ya latihnya dikasih dong. Contoh dengan disuntikkan, ini loh bentuk virus COVID yang bisa merusak tubuh yang kamu jaga. Kurang lebih seperti itu deh bahasanya. Oke, menarik banget ya pembahasan kita karena pas banget hari ini Pak Presiden Jokowi disuntik vaksin untuk yang kedua kali. Yang mau tanya-tanya Anda boleh loh ya langsung ke Pak Nyoto melalui WhatsApp 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Saya tunggu sampai jam 4 sore nanti. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Dilanjut lagi obrolannya, kita masih ngobrolin seputar vaksin ya. Yang mau tanya-tanya masih kita tunggu di WhatsApp 081511103103. Sekali lagi di WhatsApp 081511103103 dengan sebutkan nama dan juga alamat, usianya berapa, pertanyaannya apa. Banyak banget hoax yang beredar mengenai vaksin nih Pak. Nah, salah satu yang pernah saya dengar adalah katanya disuntik vaksin bisa memperbesar penis. Waduh. Kalau itu walaupun dilarang, banyak yang kalau emang betul itu bisa memperbesar ya. memperbesar ya itu nggak usah disuruh deh kayaknya. Pada kalau perlu suntik vaksin 10 kali kali. Bolak-balik saya vaksin lagi dong. Sebulan sekali pada Sebulan kita divaksin sekali, ya. kan? Kalau itu benar ya, itu jelas pasti hoak lah. Karena tujuan vaksin itu kan sebenarnya untuk memberi memberi pelajaran kepada antibodi kita untuk mengenal virus. Jadi tadi kan saya bilang ya bahwa darah putih atau limfosit itu punya tentara 2, sel T dan sel B. Sel T itu langsung menggempur coronavirus 19, tapi syaratnya dia tahu itu COVID-19. Kalau nggak tahu ya dipersilahkan masuk kan itu. Kemudian sel B itu bertugas ngapain? Dia mempelajari formula untuk membunuh si COVID-19 itu. Termasuk mempelajari, memberi tanda kepada antigen ataupun apapun yang berbahaya masuk itu loh COVID. Jadi istilah kata kasih stempel lah. Stempelnya berupa protein tentunya ya. Jadi sel T menghajar COVID-19. Sel B menciptakan formula untuk membunuh virus COVID-19-nya. Dan ini kan mesti diajarin nih kedua tentara ini. Limfosit ini, sel T. Ini loh virus COVID-19 bentuknya, modelnya, terus formulasinya yang mesti kamu pelajari cara membunuhnya kan gitu. Makanya disuntikkanlah vaksin tadi. Vaksin bisa virus yang sudah dilemahkan atau virus yang sudah dimatikan atau cuma bagian tertentu dari virus atau cuma protein tertentu dari virus. Makanya jenisnya macam-macam. Dan setiap negara ada yang mengeluarkan jenis vaksinnya beda-beda. Ada yang Pfizer, ada yang Corona, ada yang
Coronavac, ada Sinovac, ada macam-macam deh. Jenisnya pun cara pendekatannya untuk vaksinasinya pun banyak gitu ya. Tapi yang paling penting itu pada intinya kita kan ingin ekonomi ini berjalan normal secepat mungkin, ya dong. Caranya berjalan secepat mungkin itu ya kita harus mau nggak mau melalui proses vaksinasi secepat mungkin. Agar apa? Pandeminya meredup. Kalau pandemi meredup, ya kita bisa nggak ada PSBB lagi, nggak perlu ada jam 7 ada jam malam, nggak perlu ada kumpul-kumpul mau nyanyi-nyanyi dilarang ya kan, mau kawinan dilarang ya kan. Jadi normal kembali, semakin cepat semakin baik sih. Nah, kalau untuk vaksin itu sendiri Pak, bekerja berapa lama sih ketika sudah disuntikan vaksin dalam tubuh kita? Apakah bisa sampai selamanya atau mungkin paling lama sekitar 2 tahun nanti disuntik lagi atau gimana gitu Pak? Ya memang seperti ini, kita nggak bisa menghindari bahwa yang namanya virus COVID-19 ini akan selamanya ada di muka bumi, ya dong. Cuma kalau kita sudah punya kekebalan adaptif, ya kan, kadang-kadang memori itu bisa bertahan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 3 bulan, tergantung setiap orang beda-beda, ya. Jadi kalau kita sudah disuntik divaksin COVID-19, kita sudah punya kekebalan adaptif, tubuh kita sudah mengenali virus itu adalah COVID-19, sehingga kita tidak mudah terinfeksi, minimal OTG aja deh, orang tanpa gejala gitu ya. Kan kita nggak mungkin tiap bulan suntik dong. Ya pasti ada masa di mana tubuh kita memori tentang formula untuk membunuh virus itu sudah menghilang. Tapi tetap tubuh kita lebih adaptif dibandingkan kalau belum pernah kena COVID-19. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau kita, misalnya saya pergi umroh gitu ya, kan mesti vaksin meningitis juga salah ya. Meningitis itu radang selaput otak, ya. Kalau setiap kita umrohnya misalnya setahun sekali, kok mesti suntik lagi? Karena memang masa berlaku vaksin meningitis itu 6 bulan. Lewat daripada itu kemampuan tubuh mengenali meningitisnya pun menurun. Jadi mau nggak mau disuntik lagi. Nah demikian pula dengan COVID-19, sama juga. Pasti suatu saat kalau udah 10 tahun tubuh kita juga udah lupa formulanya. Kalau selama 10 tahun nggak kena-kena loh ya. Cuma kalau kita sudah divaksin, bulan depan kena lagi, ya tubuh kita ingat terus. Kan seperti itu. Dan kita tidak bisa menghindari karena virus itu selamanya ada di muka bumi, nggak bisa hilang. Cuma kita sudah punya kekebalan adaptif, apalagi kalau kekebalannya itu sudah komunitas, akibatnya kita bisa kembali normal deh, ada sekolah buka lagi, terus pasar-pasar rame lagi, ngumpul-ngumpul di kafe bisa lagi, kan kita pengennya seperti itu, kehidupan yang kembali normal, tidak semuanya hanya ada di dunia maya. Jadi nggak perlu lagi ada razia-razia. Tapi walaupun udah divaksin tetap ya harus menjaga protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak gitu ya. Ada nggak sih Pak efek samping dari vaksin yang kelihatannya jelas banget? Oh ini efek samping nih dari vaksin nih yang paling terburuk, ada nggak? Jadi sebenarnya semua orang disuntik vaksin ada efek yang tidak nyaman tapi jangka pendek. Misalnya begitu disuntik bisa bengkak, bisa merah, bisa gatal-gatal, setiap orang beda-beda reaksinya. Ada juga yang begitu disuntik bawahnya ngantuk, ada yang gampang capeknya nggak sembuh-sembuh, ada yang meriang, ada yang demam, macam-macam, ya kan? Bahkan ada yang mules-mules. Cuma nggak mungkin sampai 2 bulan. 2 hari gejalanya hilang pada saat antibodi kita sudah mengenal, oh ini makhluk asing. Begini loh cara untuk mengatasinya, formulasinya seperti ini. Udah kenal, jadi akrab, tubuh kita redup tuh gejala yang tidak nyamannya. Dan itu gejalanya sementara, kan seperti itu. Dan lebih bagus lagi ketika sudah divaksin tetap menjaga pola makan yang sehat, gaya hidup yang sehat. Karena ya yang paling penting dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita adalah antibodi yang kuat. Jadi kalau kemarin Pak Nyoto bilang peran utamanya adalah antibodi kita dan peran pembantunya adalah vaksin. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang habis divaksin ya udah lepas masker. Berkerumun, mungkin kalau sudah normal kembali ya nggak apa-apa sih. Karena ada loh yang memang juga tidak diperbolehkan divaksin. Nanti kita bahas ya. Kenapa kok dilarang begitu? Apakah saya juga dilarang?
untuk divaksin? Tidak dong. Saya kan pengen sehat ya. Apakah Anda juga dilarang untuk WhatsApp? Oh tentu tidak. Jadi ayo boleh langsung WhatsApp saya sekarang juga untuk tanya-tanya seputar vaksin atau mungkin seputar yang lainnya yang nanti akan dijawab sama Pak Nyoto ya di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di Talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Yang mau tanya-tanya masih kita tunggu di 081 511 103 103. Masih banyak banget loh Pak orang-orang yang takut untuk divaksin karena mungkin terlalu banyak hoaxnya kali kayak tadi. Iya betul. Mungkin kalau yang tadi memperbesar penis orang senang ya, terutama laki-laki yang Oh, agak iya. loyo gitu Itu ya. pada ngantri tuh divaksin kalau memang Ngantri. itu kenyataan gitu. Nah, itu ngantri. dia. Bahkan bisa rebutan kayak saling serobot Iya, ya. gue duluan gitu ya. Nah, ada lagi banyak orang yang takut divaksin katanya sih vaksin ini bisa merekayasa genetik gitu. Bener nggak sih sebenarnya vaksin? Mungkin vaksin apapun kali ya. Kalau direkayasa genetik jadi mutan seperti di film The Avengers sih nggak masalah. Oh, Jadi film asik. X-Men nggak apa-apa punya kelebihan gitu kan. Cuma vaksin itu diciptakan bukan untuk rekayasa genetik, tapi untuk mengajari antibodi kita melawan virus COVID-19 karena artinya setelah dikasih vaksin disuntikan mungkin bagian dari virusnya, mungkin yang sudah mati, mungkin yang sudah lemah, tubuh kita akhirnya mampu mempelajari musuhnya. Contoh, petinju itu sebelum bertanding itu kan dilatih dulu sama pelatihnya, calon musuhnya di film ini gaya bertinju musuh kamu begini, kamu harus melawannya seperti ini, kan seperti itu. Kita pun kalau ada pertandingan sepak bola misalnya melawan Italia, lawan Inggris, kan semua pemain-pemainnya itu orang pemain-pemain Italia ngelihat semua pola pemain Inggris seperti ini. Jadi dia tahu cara mengatasinya. Demikian pula tubuh kita itu disuntik vaksin tujuannya agar tubuh kita mampu mengatasi COVID-19 sehingga apabila kita terinfeksi oleh COVID-19, tubuh kita tidak akan drop, tidak akan sampai badai sitokin timbul slam demikian banyak di paru-paru sampai nggak bisa napas. Akibatnya kehidupan kita tinggal tergantungan sama ventilator, ujung-ujungnya dut gitu ya. Game over, nggak mau seperti itu. Jadi kita dipakai vaksin agar kita punya kekebalan adaptif gitu. Tapi bagi mereka yang tetap takut aja divaksin, saya sih nggak nyalain ya, apalagi suka baca berita-berita hoax yang ada di media sosial gitu ya. Iya banyak banget Pak. Mungkin itu salah satunya kenapa banyak orang yang tidak mau divaksin karena yang muncul di berita atau muncul yang di sosmed adalah hoax-hoaxnya. Padahal Iya. sisi baiknya tidak dilihatkan gitu. Padahal manfaatnya bagus buat tubuh kita. Karena semua negara ya, semua negara pingin ekonominya kembali pulih. Cara ekonomi kembali pulih jikalau pandemi di negaranya bisa tuntas gitu ya. Nggak harus Indonesia saja, di Turki juga sama, di Brasil juga sama, bahkan di Belanda yang sekarang rakyatnya badung-badung juga nggak mau disuntik sampai pada demo. Lagi bentrok Juga sekarang. pemerintahnya juga memaksakan untuk vaksin. Kenapa? Karena kalau seandainya pandemi tidak berakhir, tidak menurun, waduh gimana ekonomi mau bergulir? Karena bahaya virus lapar itu akan berkembang setelah virus COVID-19 Iya, kalau itu lebih pandeminya tidak parah. berakhir gitu ya. Itu lebih parah. Jadi kalau bagi mereka yang tidak ingin divaksin, karena memang ada beberapa orang yang punya kriteria tertentu tidak boleh divaksin Nah, gitu loh apa ya. aja tuh Pak? Nah, bagaimana Pak solusinya Pak Nyoto seandainya orang-orang ini tidak boleh divaksin? Ya satu, mereka tidak boleh divaksin otomatis yang lagi terinfeksi corona. Ya dong. Kenapa tubuhnya lagi belajar melawan corona, kita masukin vaksin itu. Capek dia kan Iya. melawan yang memang virus asli sama virus Buatan. Jadi kalau mengajarin itu jangan pas lagi berperang, pas sebelum berperang itu diajari kan gitu. Kemudian apalagi? Ya mereka yang punya masalah dengan penyakit autoimun. Autoimun kan imunitasnya bodoh. Ya bisa hipotiroid, psoriasis. Banyak deh ada 80 jenis orang yang kena kena autoimun gitu kan. Itu rata-rata dilarang untuk divaksin. Ya kan? Kemudian mereka yang punya autoimun nggak boleh ya divaksin karena orang autoimun itu banyak jenisnya kan seperti itu. Kemudian mereka yang punya antibodi memang lemah, contohnya orang yang mengidap HIV
Oke. Orang HIV antibodinya udah lemah, diajarin cara ngelawan virus ya Susah keok, ya. susah. Dan orang yang udah kena penyakit diabetes mellitus, yang punya tekanan darah tinggi, yang punya masalah pencernaan kronis, yang punya masalah kolesterol tinggi ya. Kemudian yang punya masalah dengan penyakit jantung. Karena orang-orang seperti itu yang metabolismenya sudah rusak, antibodinya cenderung lemah. Nah, kalau lemah disuntik oleh vaksin yang dilemahkan ataupun sudah mati, tubuhnya antibodinya disuruh belajar lagi, itu malah makin drop. Jadi memang dilarang. Tidak dianjurkan lah ya. Cuma gimana dong solusinya bagi mereka yang punya masalah saya sebut di atas, juga ingin bertahan terhadap COVID-19. Orang yang punya masalah misalnya, wah Pak saya udah punya masalah autoimun seperti lupus misalnya ya, hipotiroid, hipertiroid, hipotiroid, ataupun psoriasis ya. Kan juga nggak pengen kena COVID dong. Pasti. Orang yang punya penyakit diabetes, orang yang kena penyakit kolesterol tinggi, asam urat tinggi, ataupun tekanan darah tinggi, juga tidak mau dong kalau nggak divaksin karena nggak pingin kena COVID-19. Solusinya nanti kita bahas setelah pesan-pesan berikut. Banyak tuh bikin penasaran deh. Gimana caranya dong ya orang-orang tertentu ya walaupun tidak bisa divaksin tapi dia bisa meningkatkan imun tubuhnya. Gimana caranya? Sabar dong. Makanya dengerin terus obrolan kita sampai selesai sambil kirim WhatsApp untuk tanya-tanya 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Masih ada waktu loh ya, ini baru segmen yang keempat. Jadi kalau mau tanya-tanya boleh 081 511 103 103. Sekali lagi di 081 511 103 103. Ada beberapa orang yang tidak boleh divaksin, tadi sudah disebutkan, yang punya penyakit autoimun, hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes dan juga yang lainnya. Gimana caranya Pak biar mereka tetap imunnya kuat juga walaupun tidak Jadi divaksin? kan kalau ada punya masalah penyakit metabolic disorder seperti diabetes, kemudian hipertensi, kolesterol, kemudian jantung, itu kan kadang-kadang nggak dikasih vaksin, nggak boleh kan gitu. Kemudian yang punya masalah dengan autoimun, penyakit autoimun seperti lupus, psoriasis, hipotiroid, hipertiroid dan jenisnya macam-macam, kan juga nggak boleh. Atau mereka yang lagi kena COVID juga nggak boleh, ya kan? Jadi solusinya seperti apa? Ya kita harus meremisi atau memperbaiki semua kondisi kesehatan kita yang buruk menjadi baik. Oke. Jadi solusinya bagaimana? Ya pola makan dong. Jadi kalau pola makan kita yang buruk-buruk kita buang, pola makan yang kaya dengan karbohidrat tinggi atau gula-gulaan atau gula sederhana deh ya. Kemudian makanan yang banyak mengandung zat pengawet, perasa, pewarna, banyak sintetiknya kita hindari juga gitu ya. Tapi yang paling jahat gula sih ya. Iya. Kemudian kebanyakan garam dan sebagainya. Kita pola makannya pola makan alami, makan sayur-sayur buah-buahan segar yang masih fresh, belum diapa-apakan, lebih banyak daripada makanan yang sintetik tadi. Otomatis memperbaiki fungsi tubuh kita. Nah kemudian ada lagi nih suplemen yang menarik dan ini sangat membantu bagi kita agar memperbaiki fungsi seluruh organ tubuh kita dan meningkatkan kualitas kesehatan. Yaitu Ziman. Ziman ini adalah makanan, bukan obat-obatan ya. Jadi namanya makanan boleh dikonsumsi dari bayi sampai orang tua. Tujuannya apa? Memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk memperbaiki fungsi sampai ke tingkat seluler gitu ya. Jadi kalau sel-sel kita yang sudah cacat diperbaiki, yang lagi sakit disehatkan. Kalau sudah sehat sel-sel kita, otomatis organ kita sehat. Kalau organ kita sehat, sistem tubuh kita sehat. Kalau sistem tubuh kita sehat, tubuh kita kembali normal fungsinya. Ya kan? Jadi kalau kita konsumsi Ziman, ini makanan yang dibuat dari saripati buah-buahan, diantaranya ada mengkudu, ada kurma, kemudian ada pegagan, kemudian ada delima. Kalau disebutin banyak deh, nanti keburu habis waktunya ya. Nah, buah-buahan ini diproses, diambil saripatinya dalam bentuk enzim. Nah, ngambil saripati bentuk enzim itu nggak mudah karena tidak boleh melalui pemanasan. Kalau melalui pemanasan, zat hidupnya atau enzimnya mati. Yang ada cuma antioksidan, mungkin vitaminnya ada, mineralnya ada. Cuma nggak hidup. Nah, Ziman itu berbeda dengan nutrisi-nutrisi yang lain karena dia diekstraksi ganda 2 kali, zat antioksidannya antioksidan hidup,
kemudian dia punya zat-zat fitokimia, fitoherbal di dalamnya itu masih alami dan hidup. Sehingga kalau kita konsumsi rutin, dia mampu detoksifikasi semua toksin di dalam sel kita, mampu memperkuat antibodi kita agar seimbang, mampu menyeimbangkan sistem hormonal kita, mampu memperbaiki sistem peredaran darah kita. Akibatnya, kita konsumsi rutin bagi mereka yang punya penyakit metabolic disorder ya, seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, itu menuju normal. Kalau semua parameter tadi yang jelek tadi menuju normal, otomatis antibodinya meningkat. Kalau antibodinya meningkat, otomatis mau divaksin nggak divaksin, tubuh kita mampu melawan serangan COVID-19. Termasuk mereka yang sudah punya masalah dengan autoimun, baik dia kena penyakit lupus, psoriasis, hipotiroid, hipertiroid, karena kan keseimbangan dari antibodinya nggak bagus. Kedua, antibodinya nggak tahu mana lawan, mana kawan. Jadi kadang-kadang organ tubuh yang diserang. Begitu konsumsi Ziman rutin, detoksifikasi, dan perbaikan di sistem usus halusnya yang sudah leak atau sudah bocor, membaik lama-lama serangan dari autoimunnya redup, mereda. Akibatnya apa? Antibodinya stabil sehingga juga mampu melawan berbagai serangan virus, bakteri, bibit kuman penyakit. Nggak sekedar COVID-19. Gitu. Termasuk mereka yang lagi kena virus COVID-19, entah lagi meriang, lagi batuk, lagi nggak bisa merasakan makanan ataupun menyium aroma. Kata teman saya yang kena COVID, makanan tuh rasa kayak kertas. Nggak ada rasanya ya. Nah, konsumsi Ziman agar memberi kekuatan kepada antibodinya itu cepat menciptakan formulasi. Jadi begitu kita konsumsi Ziman, nah, sel B di limfosit kita itu dikasih nutrisi sehingga dia lebih cerdas untuk mempercepat membuat formula untuk melawan dari COVID-19. Jadi dengan makanan yang kaya dengan zat gizi, dengan antioksidan tinggi, itu juga mampu membuat tubuh kita melawan COVID-19 maupun virus-virus yang lain maupun bakteri, protozoa, jamur yang berbahaya bagi tubuh dengan cara yang paling bijak. Karena antibodi lah garda utama untuk melawan serangan yang berbahaya bagi tubuh kita. Nah, tentara-tentara ini kalau nggak dikasih makanan yang bergizi, ya otomatis teler-teler lah, cemen-cemen gitu ya, loyo-loyo. Loyo, nggak bisa kerja. Iya, cuma kalau dikasih Ziman, antibodinya jadi tentara ini begitu dikasih Ziman kan otomatis tangguh dia. Berkata jurus-jurusnya banyak lah yang bisa dikeluarkan. Kalau nggak dikasih Ziman, satu jurus saja udah keok dia. Jadi sebenarnya seperti itulah sederhananya. Kemudian hindari makanan yang kaya dengan toksin, kaya dengan zat-zat berbahaya. Kita hindari deh makanan yang tersebut. Kita makan sayur-sayur, buah-buahan segar, diperbanyak agar tubuh kita bersifat alkali, lebih basah, sehingga virus itu nggak suka di lingkungan yang basah. Mau virus flu, mau virus COVID, mau virus apapun, kalau tubuh kita cenderung alkali atau basah, dia nggak nyaman. Kalau nggak nyaman kabur sendiri. Jadi nggak usah diusir, udah pulang sendirilah dia. Nah, Ziman membuat tubuh kita lebih alkalain, lebih basah. Jadi minum Ziman rutin, kita bisa awet muda, segar bugar. Kalau sembuh dari COVID-19 itu cuma bonus, kurang lebih seperti itu. Wow, banyak ya manfaat yang bisa kita rasakan dari Ziman. Nggak hanya bisa mengusir virus-virus yang saat ini sedang mengguncang dunia, tapi bisa bikin kita awet muda, organ tubuh kita pun juga kembali sehat. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi, langsung aja konsumsi Ziman ya secara rutin dan juga teratur, pagi, siang, sore, dan juga malam, 4 kali 5 tetes di bawah lidah. Nah, kalau pengen dapetin Zimannya gampang banget, bisa langsung datang deh ke radio kesayangan Anda ini, harganya Rp200.000 aja, atau bisa juga WhatsApp nih untuk pesan ya di 0877900300. Sekali lagi di 0877900300. Bisa juga di toko online, bisa juga di gerai Ziman atau agen Ziman, kios Ziman, dan bisa juga datang ke radio kesayangan Anda ini. Harganya Rp200.000 aja, isinya 15 mili, ini 100% enzim herbal alami. Dikonsumsinya setiap hari ya, secara rutin dan juga teratur, pagi, siang, sore, dan juga malam, 5 tetes di bawah lidah. Kiat sehat, awet muda tanpa obat.
Di WhatsApp udah banyak banget pertanyaan. Langsung aja ya. Di sesi tanya jawab ini saya mau ketemu sama orang Magelang dulu. Namanya Ibu Nana. Kalau pendengaran kurang jelas, apakah dengan Ziman bisa sembuh atau tidak? Bagaimana caranya? Apakah diteteskan atau mungkin langsung diminum aja nih Pak Nyoto? Jadi pendengaran kita berkurang atau nggak kedengaran sama sekali itu kan variabelnya banyak. Bisa karena sinusitis ya, sehingga menutup lubang. Ya kalau kita konsumsi Ziman, sinusitisnya redup, ya otomatis dia juga bisa pendengarannya pulih. Tapi kalau memang ada kotorannya di dalam kuping yang mesti dikorek ke dokter THT ya. Iya, THT. Jadi kalau kita ada loh yang ternyata dia susah mendengar gitu ya. Jadi kalau kita ke dekat kupingnya teriak-teriak, tapi nggak punya masalah dengan sinus, nggak punya masalah dengan penyakit yang menyebabkan kupingnya itu tertutup. Karena kan antara hidung dengan itu kadang-kadang ada saluran yang menyebabkan sumbatan di dalam kalau ada sinus gitu ya. Nggak punya masalah itu. Pas dicek ternyata memang telinganya cenderung mengeluarkan cairan yang banyak. Kalau mengeluarkan cairan akibatnya gampang bikin kotoran kuping. Akibatnya kotorannya menutup, ya mau nggak mau sama dokter THT ditetesi cairan tertentu, sudah lunak baru disedot, baru bisa dengar lagi gitu loh. Nah kalau masalahnya kupingnya banyak kotorannya ya nggak bisa, bersihin dulu. Dibersihin Tapi dulu. bersihinnya jangan pakai lidi ya. Jangan. Ke dokter dong. Dokter THT biar lebih jelas Iya, nanti gitu. takutnya malah infeksi ya kan. Gitu. Jangan bersihin juga pakai bulu ayam kan. Iya, tapi kalau masalah ada sinus, minum Ziman rutin. Begitu sinusnya sembuh, ya otomatis bisa dengar lagi kalau cuma masalahnya seperti itu. Cuma kalau banyak kotoran di kupingnya ya ke THT lah. Oke, baiklah. Terus juga ini ada Doni ya, ada di Bogor. Dia tanya soal vaksin. Dia tanya, gimana nih Pak tingkat keamanan vaksin yang tersedia? Saya khawatir, makanya saya agak-agak ragu untuk divaksin gitu. Ya, jadi begini kan ada yang nakut-nakutin gitu ya. Andai kata tidak divaksin, maka akan kena ini gitu ya. Yes. Macam-macam sih ceritanya tuh, mengerikan deh. Ya bisa dipenjara lah, apalah saya sendiri lupa nggak ya. Kalau kita sih sebenarnya begini. Barang siapa yang mau divaksin akan dapat dana kerohiman. Semua orang mau. Pasti orang berlomba-lomba divaksin. Apalagi kalau udah angkanya 7 digit. Wah. Aduh, senang banget. Orang cuma 5 digit aja berlomba kan Yes. gitu ya. Orang Indonesia kan sepertinya itu. Kalau udah ada iming-iming nanti kalau berani divaksin dikasih duit. Wah, berlomba-lomba dia nggak takut gitu kan. Cuma begini, kalau saya berpikir positif. Karena apa? Karena yang divaksin itu bukan negara kita aja. Di berbagai negara di belahan dunia manapun mereka sudah divaksin. Dan merek vaksinnya berbeda-beda. Ya, ada yang buatan Tiongkok, ada yang buatan Jerman, ada yang buatan negaranya sendiri. Syukur-syukur Indonesia sebentar lagi mengeluarkan vaksin yang made in Indonesia, ya kan? Cuma kalau sekarang belum keluar, ya sabar, yang ada dulu aja deh kan gitu. Cuma kan vaksin yang udah beredar itu kan sebenarnya sudah ada izin. Dari mana? Dari BPOM. Sudah ada izin dari MUI. Artinya apa? Mereka yang punya wewenang itu kan pasti punya hati nurani dong. Dalam arti kalau emang ini layak dan tidak berbahaya, mereka berani keluarkan boleh. Otomatis kalau memang berbahaya, hati nurani mereka akan mengatakan tidak boleh. Jadi kita mesti berpikir positif terhadap BPOM maupun MUI gitu. Cuma kalau yang takut sekali sama vaksin, ya perkuat antibodi dong, konsumsi Ziman. Saya pribadi juga nggak pingin divaksin karena saya kan konsumsi Ziman rutin. Tapi kalau saya dipaksa vaksin, ya vaksin aja. Syukur-syukur ada dana kerohiman. Semoga turun dananya lumayan kan. Iya, daripada BLT nggak nyampe-nyampe. Bansos ya. Bansosnya belum sampai, bentar lagi kali Pak. Sabar aja nunggunya. Iya. Oke, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, cuma sayangnya waktunya sangat mepet banget nih ya. Terima kasih loh yang sudah kirimin pertanyaan ya. Kalau yang masih ada aja yang takut banget divaksin, coba cari informasi sebanyak-banyaknya apa yang bisa kita dapatkan dari vaksin. Nah, setelah itu yuk kita jaga dulu tuh imun kita, antibodi kita diperkuat sekuat-kuatnya agar terhindar dari berbagai macam virus dan juga penyakit dan bakteri dengan cara mengkonsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur pagi, siang, sore dan juga malam ya. 4 kali
dalam satu hari 5 tetes di bawah lidah ya. Bisa juga dicampurkan ke dalam air, ukurannya 100 ml aja setengah gelas. Ini harganya Rp200.000, isinya 15 ml 100% enzim herbal alami yang bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bisa juga di toko online, pesan via WhatsApp juga bisa banget di 087790.300. Sekali lagi dicatat ya, 087790.300. Harganya Rp200.000 aja, ukurannya 15 mili yang bisa didapatkan di radio kesayangan Anda via WhatsApp, Gerai Ziman, Agen Ziman, Kios Ziman, dan juga di toko online. Ya, waktunya sudah habis Pak Nyoto, cepet banget. Oke. Jadi bagi mereka yang khawatir dengan vaksin, minum Ziman. Bagi yang berani berani divaksin, konsumsi Ziman juga. Karena ada penelitian ya di ini penelitiannya orang-orang yang dikasih konsumsi mengkudu, jus mengkudu, itu dia punya COVID-19-nya tadinya positif segera negatif. Oh. Dan itu bisa cari deh di internet manfaat mengkudu untuk COVID-19. Dan kemudian kebetulan Ziman itu mengandung mengkudu. Tapi mengkudunya super ekstrak dan mengandung bioaktif karena ekstraksi dingin. Nah, mantap. Jadi konsumsi Ziman bagi mereka yang sudah terpapar ataupun belum, agar bisa awet muda, segar bugar, dan sehat selalu. Wow, jadi jangan lupa konsumsi Ziman. Kalau gitu Sasarun pamit, Pak Nyoto juga Oke, pamit. kita pamit. Dah. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.